Dok, Iya, menanggapi soal IG-nya SS yang disita kepolisian. Oke, jadi ini sebenarnya hal yang perlu diluruskan ya, karena Doti melihat saudara SS membuat VT konten yang menggiring opini seolah-olah dia terzalimi, seolah-olah dia disita akunnya itu mendadak. Jadi sebenarnya sebenarnya tidak seperti itu. Ya, jadi memang Doktif tidak ada niatan untuk melaporkan akun dari SS. Tetapi karena Doktif dilaporkan lebih dulu, ya, jadi sebagai pembelaan diri maka Doktif terpaksa, ingat ya, terpaksa melaporkan saudari SS ke pihak Polda Metro Jaya. Jadi memang yang melaporkan lebih dulu itu adalah saudara SS. Ya, dan ternyata alhamdulillah karena memang berdasarkan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya, saudara SS diduga melakukan dugaan tindak pidana sehingga barang bukti yang dimaksud yaitu akun dari saudara SS wajib untuk disita. Ya, jadi sekarang ini tergiring opini seolah-olah yang menyita itu Doktif, makanya Doktif itu jahat. Ya, Doktif itu nggak punya hati, Doktif mematikan rezeki orang. Di sini perlu Doktif tekankan, yang menyita akun IG saudari SS itu penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kalau kalian mau menyalahkan Zolim, yang Zolim itu penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu harusnya, bukan Doktif. Ya, seperti itu. Jadi memang Polda Metro Jaya tegak lurus merah putih, ya akunnya harus disita karena itu barang bukti. Ya itu memang disita. Kenapa? Dan memang jangan sampai nanti pengacaranya Anus memberikan harapan palsu kalau akunnya akan dikembalikan. Ya, jadi masyarakat juga perlu tahu kalau misalnya terbukti bersalah, akun tersebut akan dihanguskan. Dok, untuk update-nya mungkin yang laporan di Polda seperti apa? Laporan apa? Laporan yang di Polda. Siapa? Laporan siapa? Dok. Oh, laporan Doktif yang di Polda untuk SS? Ya. Ya kalau untuk saat ini sih belum ada update. Ya, update terbaru ya hanya penyitaan akun itu aja. Mungkin ada saksi-saksi tambahan mungkin dari dokter? Nggak ada sih. Cukup. Karena itu jelas kok, terang benderang kok. Bahkan Doktif itu mendapatkan bukti-buktinya dari para netizen Indonesia, dari stafnya Doktif, dari para netizen Indonesia. Jadi sangat kuat buktinya. Dokter, kenapa akunnya yang ditahan? Kalau menurut dokter sendiri, apa isi dari akun itu yang kira-kira menjadi pertimbangan polisi untuk menahan? Karena di situ memang barang buktinya bahwa dia menyebarkan nomor Doktif di Instastory. Ya, jadi dan kepemilikan dari akun tersebut adalah saudari Sheila Sofia. Yang menyebarkan adalah diduga saudara Sheila Sofia sendiri. Ya, jadi ya memang itu sebagai barang bukti yang wajib untuk disita seperti itu. Kenapa dok waktu itu SS menyebarkan nomor dokter? Menurut dokter apa alasannya? Kalau untuk alasan sih sebenarnya itu hanya dia dan Allah yang tahu ya. Karena mungkin pada saat itu mungkin dia kesel banget sama Doktif. Tapi yang jelas dugaannya Doktif ya dia ingin supaya Doktif diserang oleh para netizen pemuja dia. Karena dia memang memiliki militan-militan yang sangat loyal ke dia. Jadi dia berharap mungkin militannya akan menyerang Doktif setelah nomor Doktif disebar dengan dia. Dan memang itu memang akhirnya banyak masuk teror ke Doktif, ya, ribuan pesan masuk mendadak di pagi hari. Untuk melihat caption terakhir SS itu, dia merasa ya seperti terzolimi lah, kasihan lah, akunnya disita gitu. Gimana dok menanggapinya? Kalau Doktif sih melihatnya ini adalah sosok manusia yang playing victim. Ya, jadi ini juga pelajaran buat masyarakat Indonesia. Ini loh, yang dimaksud dengan playing victim itu seperti ini. Sudah dia yang menyebarkan nomor Doktif, dia yang melaporkan Doktif. Pada saat akunnya disita pihak Polda Metro Jaya, dia yang merasa tersakiti, dia yang merasa terzolimi, dia yang merasa dijahatin oleh Doktif. Kalian masyarakat Indonesia yang cerdas bisa melihat sendiri seperti apa sebenarnya. Tapi ini berita baik juga untuk Doktif melihat akunnya SS itu disita, itu berita baik juga. Sangat dan luar biasa. Sangat baik dan luar biasa. Artinya apa? Polda Metro Jaya bisa dipercaya. Merah putih tegak lurus. Ya, untuk menghadapi kasus SS ini yang dikatakan bahwa Polda Metro Jaya difitnah, disiram oleh SS, nah ternyata tidak terbukti. Ya, ternyata memang tetap akun saudara SS dilakukan penyitaan.
dan tidak bisa dipinjam pakai. Kenapa? Sama seperti akun Doktif yang dulu disita atas pelaporan dari saudara terdakwa DRL. Ya, Doktif tidak bisa menggunakan itu sebagai pinjam pakai. Ya, jadi ini pun sama. Jadi diposisikan, diperlakukan yang sama, tidak bisa dipinjam pakai. Begitu disita selesai, maka akan menjadi milik penyidik. Berarti ada kemungkinan nggak akan kembali, Dok? Jika memang terbukti bersalah tidak akan kembali, karena sama seperti kejadiannya misal yang terjadi di barang bukti, misal handphone dari Nikita Mirzani, ya, yang akhirnya diputuskan bersalah. Nah, itu handphonenya Nikita Mirzani dihanguskan seperti itu. Jadi memang akun semua itu jika memang terbukti bersalah akan dihilangkan. Dok, lalu ada caption dari SS bilang ingin perdamaian. Entah kita perdamaian dengan siapa, mungkin dengan Doktif atau siapapun. Gimana Dok menanggapinya, Dok? Ini sangat kontradiksi aja gitu, kontradiktif aja. Yang satunya dia bilang ingin berdamai, tapi di satu sisi dia membuat framing seolah-olah dia tersakiti, terzolimi, dan Doktif yang mematikan rezeki dia. Jadi sangat tidak mungkin Doktif mau diajak berdamai dengan cara-cara trik kotor seperti itu. Nggak akan mungkin. Ya, jadi di sini lebih baik kita kalau memang ingin berperang, lanjutkan peperangan kamu dengan Doktif, Doktif siap kapan saja. Tapi Doktif tidak ingin ikut dengan permainan kamu yang bermain playing victim. Doktif adalah seseorang yang tegas apa adanya, ya, tidak pernah mau bermain drama seperti kamu. Jadi Doktif kembalikan ke masyarakat. Masyarakat yang suka dengan gaya Doktif, alhamdulillah. Tidak suka pun itu hak kalian. Kenapa? Karena Doktif tidak butuh, ya, tidak butuh pengakuan dari masyarakat Indonesia. Inilah Doktif, maka Doktif akan jadi diri Doktif sendiri. Ya, Doktif akan membuktikan kepada masyarakat siapa yang suka bermain drama, siapa yang suka membodohi. Dok, tapi apabila permintaan maaf itu emang ditujukan untuk seorang Doktif, apa yang Doktif lakukan? Kalau permintaan maaf, Perdamaian, Dok, ya? ya, kalau maaf sudah sejak awal pada saat sebenarnya sebelum Doktif melaporkan itu sudah melakukan berbagai macam cara, ya. Doktif sebelum melaporkan itu sholat istikharah dulu. Layak enggak sih sebenarnya dilaporkan ini, mengingat ini dampaknya pasti akan besar ke saudara SS, ya. Tetapi ya karena memang jawabannya memang harus dilaporkan, serangannya juga bertubi-tubi ke Doktif, ya, jadi yang memang layak untuk dilaporkan. Tetapi kalau memaafkan itu adalah case yang berbeda. Memaafkan sudah memaafkan, ya, tapi proses hukum tetap berjalan. Karena Doktif ingin melihat proses hukumnya ini seperti apa di Indonesia. Artinya Doktif ini deh, apa sih yang ingin Doktif berikan kepada seorang SS ini? Apakah efek jerah berupa hukuman atau Betul. seperti Jadi apa? sebenarnya begini, ada memang seseorang itu seperti banyak yang mungkin kita dengarkan ceramah ustadz-ustadz, ada yang memang dengan permintaan maaf case close selesai. Ada yang memang orang ini harus dihukum, ya, diberikan efek jerah. Nah, kalau di mata Doktif seorang SS ini karakternya memang harus diberikan efek jerah dulu, ya. Jadi bukan hanya permintaan maaf selesai terus semuanya berakhir, tidak. Ini harus diberikan efek jerah dulu, ya. Jadi supaya ingat nggak kasusnya persekusi, masyarakat pada saat itu melihat sosok dari SS ini adalah sosok yang kalem, yang muslimah banget, ya, yang lembut tutur katanya. Tapi pada saat persekusi kalian semua bisa melihat seperti apa watak aslinya. Dok, emang efeknya buat Doktif apa sih sehingga Doktif benar-benar ingin dia merasakan hukuman gitu? Apa sih efeknya buat Iya, Doktif? karena sebenarnya nama baiknya Doktif sangat tercoreng di sini. Nama baik, yang kredibilitas Doktif, para militan-militan dari pemuja-pemujanya yang mengidolakan dia luar biasa itu kan menyerang Doktif seolah-olah kayak Doktif ini memang jahat, zolim, mematikan rezeki orang. Itu kan sangat-sangat merendahkan diri Doktif, sebenarnya bukan itu. Gitu. Jadi Doktif ingin meminta juga si SS ini memberikan pendidikan gitu loh kepada para followernya, para pemujanya ini, bahwa sebenarnya yang salah itu saya, gitu loh SS. Jadi kamu mengakui gitu bahwa yang salah itu saya, Doktif itu adalah seseorang yang saya zolimi, bukan saya yang menzolimi, bukan saya yang terzolimi oleh Doktif. Nah ini kan kamu putar cerita. Jadi makanya begitu nggak heran seorang Nikita Mirzani mengatakan bahwa SS ular itu tidak heran, karena ucapannya dia kan kadang-kadang memang meskipun kasar tapi benar, gitu, ceplas-ceplos tapi ya benar. Terakhir berarti mungkin atas ucapan itu banyak apa jadinya mungkin berubah pikiran negatif tinggi terhadap Doktif gitu. Betul, betul. Jadi istilahnya jadi kayak terframing, tercuci otaknya, ya, seolah-olah Doktif itu yang memang zolim. Mereka semua lupa dengan sifat asli dari seorang SS yang mempersekusi Doktif di malam itu. Bagaimana keluar sifat watak
watak aslinya dia, sementara dia hanya tersenyum saja. Nah, berarti kamu marah. Kamu marah ke dokter, kenapa? Karena kedok kamu dokter bongkar, dan hanya dokter saja yang berani bongkar kedok kamu. Kenapa? Karena sebenarnya banyak reseller, agen, distributor yang sangat kecewa dengan cara-cara penjualan dilakukan oleh saudara SS, tapi tidak pernah berani untuk berbicara atau mengungkapkan ini ke publik. Kenapa? Karena staf SS terkenal sekali mulutnya sangat tajam sekali. Jadi mereka malas untuk berdebat, malas untuk berkelahi dengan para staf SS, sehingga mereka malah memberikan bukti-bukti kezaliman SS ini ke dokter.